Gratis. Ya, jangan di kampung kita ada majelis ilmu, tetapi kita pura-pura tidak ada. Padahal itu adalah tamannya surga. Ini termasuk daripada keistimewaan orang yang belajar di agama. Begitu juga keistimewaan majelis ilmu, yang dimana Allah berkahi dan Allah turunkan daripada rahmat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menciptakan malaikat yang khusus setiap harinya itu keliling ke bumi melihat akan daripada tempat-tempat majelis ilmu. Kalau di sini Masjid Al-Fatah ada majelis ilmunya, itu malaikat ada di sini di rumah kita. Ngapain dia? Memberikan rahmat. Ya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu rahmat ini. Maka kata Sayyidina Umar bin Khattab, dia mengatakan, barang siapa seseorang yang keluar dari rumah mempunyai dosa sebesar gunung Tihamah. Gunung itu berada di kota Madinah. Maka ketika dia mendengarkan perkataan ulama, artinya berada di masjid, kemudian dia timbul dalam hatinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gara-gara dengan sama ulama, dalam hatinya timbul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika dia pulang menuju ke rumahnya, berguguran akan daripada dosa-dosanya. Ini kita nih pas tahu nih dosa kita dari itu nyata pas kita ketahui berguguran nih. Ya, kan begitu beruntungnya bagi orang-orang yang bisa hadir di majelis ilmu. Dan orang-orang yang bisa menghadirkan ilmu tidak ada termasuk orang-orang pilihan. Ya. Ada sebagian tetangga majelis taklim, tetangga musola, tetangga masjid yang di situ ada majelis ilmunya, tetapi merasa berat kakinya untuk melangkah menuju ke majelis ilmu. Ada orang yang jauh rumahnya, bahkan pakai kendaraan dulu, tapi enteng, ringan, ya, untuk menuju ke majelis ilmu. Ya, berarti orang tersebut mendapatkan, kalau termasuk daripada pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan suatu kebaikan. May yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah kehendaki orang tersebut mendapatkan khairul kebaikan, diberikan pemahaman di dalam agamanya. Artinya kalau kita mudah, ringan di dalam melangkah menuju majelis ilmu, berarti kita alhamdulillah termasuk orang-orang pilihan. Dan sekian banyak orang yang ada di kampung ini, kita termasuk dipilih oleh Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka dalam hadis Nabi lain beliau bersabda, Inna Allah azza wa jalla yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'ti dina illa liman ahabba. Fama aqallahu dina faqad ahabbahu. Sesungguhnya Allah azza wa jalla memberikan dunia kepada orang yang dicintainya dan kepada orang yang tidak dicintainya. Dan Allah tidak memberikan agama kecuali kepada orang yang dicintainya. Maka barang siapa seseorang diberikan agama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, faqad ahabbahu, maka sungguh Allah telah mencintainya. Nyambung tuh Pak, hari pertama yang kedua dari itu. Artinya apa? Memperkuat akan daripada keistimewaan orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Kenapa? Karena kalau kita menjadi patokan dunia bahwa itu adalah tanda orang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu salah. Karena banyak orang kafir
dengar proyek-proyek kayak sekarang itu kebanyakan orang kafir. Ya meskipun banyak juga orang Islam ya bisa menjadi orang yang kaya raya. Ya. Tetapi itu bukan menjadi patokan, bukan menjadi rujukan bahwa tanda orang tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi patokannya? Yaitu adalah di dalam pemahaman agama. Ya. Berarti kalau kita diberikan setiap hari atau setiap minggu hari sekali diberikan pemahaman agama, kompak. Nah, faktor ahabbahu, maka Allah cinta kepada kita ini. Nah, ini kita bersyukur. Alhamdulillah, saya termasuk orang yang mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini sebagai makhluk wajib cinta kepada Allah. Tetapi kalau Allah belum tentu. Allah pilih-pilih itu. Hanya kalau kita sudah diberikan anugerah seperti itu, ya kita pegang kuat-kuat. Ya, nanti akan kelihatan nih mana yang bisa istiqomah, mana yang bisa ya berguguran di pertengahan jalan misalnya. Takutnya apa nih? Kalau sudah diberikan anugerah ini, kemudian kita pegang dengan kuat-kuat, untuk istiqomah, Allah berikan kepada orang lain. Ya, Allah berikan kepada orang lain. Seharusnya kita yang diberikan, diberikan orang lain. Makanya ketika kita hadir di ilmu, tiba-tiba libur tanpa ada kebutuhan atau hajat yang besar. Nanti besoknya libur lagi. Kita yang udah menyiapkan pada ngaji malam besok juga ada pengajian. Kita juga ada lagi, terus sampai tanpa kita sadari udah ketemu bulan Sya'ban. Ya itu bulan Sya'ban ya. Sampai besok penutupan. Besok mau penutupan baru bisa. Ya kenapa saya baru sekarang? Ya syukur-syukur masih diberikan nikmat umur. Tapi kalau umur kita udah selesai, tanpa kita bisa memperbaiki lagi, penyesalan yang hanya ada di dalam diri kita. Maka kalau sekarang memang belum ada perbedaan antara orang yang istiqomah dalam menghadiri ilmu dengan orang yang ya tidak mau untuk menghadiri majelis ilmu. Belum ketahuan kok sekarang lah, karena ini di dunia, nanti ketika di akhirat baru ketahuan kan. Oleh sebab itu ya jaga-jaga ya, terpegang erat-erat akan daripada anugerah ini yang Allah SWT jangan sampai dialihkan kepada orang lain. Kemudian ya kalau ini kan malam ini kan Pak malam pertama nih, ya mungkin bulan Syawal juga masih ada sedikit lagi nih ya, hari lagi bulan Syawal selesai. Ya, maka tidak seperti nanti berikut-berikutnya Pak malam berikutnya ya, kita akan membahas daripada pengajian kita ini yaitu dalam ilmu dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, kita bisa istiqomah. Sampai kapan istiqomahnya? Sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, selama kita masih diberikan umur, sehat walafiat, ya. Azamkan diri kita ini, niatkan diri kita ini untuk bisa senantiasa istiqomah, bisa menghadiri majelis ilmu. Ya, kalau kita berbicara tentang orang yang keistimewaan orang yang menuntut ilmu, keistimewaan majelis taklim ini juga bakal cukup. Ya, kalau di dalam satu pertemuan Pak, ya, karena nanti ya akan banyak daripada hari Senin nanti kita akan melihat keistimewaan yang berhubungan dengan ilmu tersebut, entah ilmu kita atau ilmu daripada majelis tersebut. Ya, jelas untuk ilmu itu adalah kewajiban harus Nabi. Kalau ilmi balik betul kalau muslimin kalau untuk ilmu itu hukumnya wajib dari setiap orang muslimin dan muslimah. Ya, wajib. Ilmu bagaimana wajib nih? Ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Ilmu setiap kita menerima ilmu tersebut, kita semakin taat kepada Allah dan semakin takut kepada Allah Subhanahu
wajib tuh. Ya, berarti tidak jauh daripada ilmu agama. Maka kalau seperti itu, ya jangan sampai kita termasuk orang-orang yang melalaikan di dalam mempelajari ilmu agama. Karena pada itu, kalau orang yang lalai dalam ilmu agama tidak akan mudah sekali ditipu daya oleh syaitan. Agar kita semua selamat, dan kita jaga baik-baik. Bahkan ilmu ini kan warisan para nabi. Innal anbiya'a lam yuwarisu dinaran wala dirhaman wa innama warasul ilma. Sesungguhnya para nabi tidak memberikan warisan dirham dan juga dinar. Bahwasanya para nabi memberikan warisan adalah berupa ilmu. Ini ilmu agama masuk daripada warisan para nabi. Kenapa? Karena ya Nabi Muhammad yang ketahui beliau meninggal dunia tidak meninggalkan apa benda yang banyak. Nah, sedikit sekali. Bahkan memang nggak ada kali ya, nggak ada istana Nabi Muhammad, nggak ada. Tetapi beliau mewariskan ilmu ya berupa dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ingin mendapatkan warisan Nabi, jangan tulisan itu. Ya. Pernah seorang sahabat namanya Abu Hurairah, ketika Nabi Muhammad sudah meninggal dunia, beliau jalan-jalan ke pasar. Maka beliau mengatakan, wahai kaum muslimin, apabila kalian mau mendapatkan warisan Nabi, datang ke masjid Nabi. Mau sedang dibagi warisan Nabi. Orang di pasar dengar kata warisan, langsung bersegera berbondong-bondong menuju ke masjid Nabi. Enggak lama balik lagi, kata orang pasar, ya Abu Hurairah, kenapa kamu berbohong? Kamu tidak mendapati di masjid Nabi sedang dibagikan warisan. Ya. Maka sedang apa saya Abu Hurairah, saya pernah berbohong. Anda melihat di masjid Nabi sedang ngapain? Hanya ada orang lagi menuntut ilmu, sedang baca Quran. Kata saya Abu Hurairah, itulah warisan Nabi. Kalau kalian ingin mendapatkan Nabi, nimbrung tuh di situ tuh menyesali. Kalau kita kan warisan itu pikirannya apa benda, tapi kalau Nabi itu adalah bukan ilmu. Maka kita ini sebagai umatnya semuanya berhak mendapatkan warisan dari Nabi Muhammad SAW. Ya, yang banyak ada tuh warisan. Ya, jangan warisan dari orang tua yang banyak kan. Nah, perlu warisan dari Nabi. Nah, karena orang ketika hidupnya selalu senantiasa menuntut ilmu, kemudian meninggal dunia, manja al-mautu wa huwa yatlubul ilma. Barang siapa kematian datang kepadanya sedangkan dia sedang menuntut ilmu, liyuhyiha bihi Islam, untuk menghidupkan agama Islam dengan ilmu tersebut. Babainahu wa baina anbiya'i, maka dirinya dengan para nabi fil jannati, berada di dalam surga, darajatan wa qilatan, hanya berbeda satu derajat doang. Bayangkan ya, saking istimewanya orang yang ilmu, nanti ketika di akhirat masuk ke dalam surga bareng-bareng bersama Nabi, hanya membedakan satu derajat saja. Namanya kalau kita istimewa, kan? Kalau seperti itu, ya seharusnya kita lebih semangat lagi di dalam menghadiri muslim. Bahkan ada seorang ulama mengatakan, kalau seandainya pahala majlis ilmu Allah nampakkan di dunia, maka orang akan saling bunuh-bunuh. Orang yang di pasar, dia tinggal untuk dagangannya. Bahkan penguasa, dia tinggali kekuasaannya demi untuk mendapatkan pahala majlis ilmu. Cuman karena di dunia memang Allah belum nampakkan. Ya, jadi seakan-akan seperti apa? Cuma duduk doang sih, cuma duduk doang. Karena kita ini semuanya masih terhijab, terhalang dengan dunia ini. Maka semua memang istimewa tersebut masih Allah tutupi,
belum mau buka nanti kalau sudah waktunya. Nah, kita akan melihat begitu besar daripada pahala majelis ilmu. Bahkan cahaya matahari saja itu kalah daripada pahala yang Allah berikan setiap orang yang berada di majelis ilmu. Kan? Ya, ada ulama Abu Mubarak ditanya, ya Syekh, kalau antum dapat ilham dari Allah besok akan meninggal dunia, apa yang antum lakukan? Maka beliau menjawab, kalau itu benar, saya bisa meninggal dunia, maka mulai sekarang nih saya cari majelis ini. Majelis dia, kenapa? Karena dia tahu paham akan daripada keutamaan majelis ini. Ya, maka insya Allah kita itu termasuk orang yang diberi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab kita bisa istiqomah di dalam menghadiri majelis ini. Yang ini cukup daripada untuk malam hari ini sekedar di pagi hari ya. Biasanya kalau ingin mendapatkan lagi faedah yang berupa di dalam ini, ya kita istiqomah ya untuk bisa menghadiri. Ya, kita berada di sini tidak lama paling sedikit. Ya, mungkin pada tahun kemarin kita waktunya pada isya, sekarang pada maghrib. Ya, mudah-mudahan apa yang diharapkan kita semua ini terkabul, artinya ya bisa meningkatkan daripada jamaah untuk bisa menghadiri majelis ilmu yang ada di Masjid Al-Fatah ini. Ya. Jadi perubahan ini ya kita harapkan dengan sebaik-baiknya, ya bukan karena itu masing-masing, bukan ya, bukan. Artinya ya ini daripada situasi dan kondisi yang kita harapkan bisa istiqomah ya. Mungkin untuk kali ini wassalamualaikum warahmatullahi